Dari sekian pasangan yang pernah berpasangan sama Grace ini, mana yang paling bestie sih luar dan dalam lapangan sebenarnya? Kan rahasianya banyak, jadi pasangan itu kadang-kadang terlihat cocok di lapangan, tapi kalau di real life, di kehidupan kadang-kadang nggak sekamar tuh ya, benar. Jadi dia pilih temennya yang lain. Nah, ada nggak yang sekamar juga gitu, nongkrong bareng juga, tapi main di lapangan juga? paling chemistry, paling dekat. Paling chemistry ya, itu Nitya Krishinda sih. Karena Kenapa tuh kira-kira? karena kita seumuran sama, kita dari kecil di Jaya Raya bareng gitu. Jadi secara hubungan ikatan batin tuh sama Nitya tuh dapat banget gitu. Bahkan sampai sekarang pun kita masih sangat hubungan baik erat gitu. Yang Jadi paling kalau ke luar paling sering negeri berantem itu nginepnya sekamar tuh? Kalau sama lagi berantem Nitya? juga nggak sekamar. betul sekali. Coach Matias, silakan. Sebenarnya saya tertarik nih dengan yang banyak berganti pasangan ini kan. Nah ini kan kalau melihat dari sisi Ini fisik, di bulu tangkis ya. Kalau bulu tangkis kehidupannya dia cuma satu ya. harus dong gitu kayaknya. Pasangan tetapnya satu ya bro. Nah ini kalau dari sisi fisik dan recovery ya, misalnya dengan pasangan yang pertama itu dia jauh lebih agile. Terus ganti, ternyata dia less agile tapi lebih powerful. Nah ini cara penyesuaiannya bagaimana nih? Karena kan pasti ada cara pola bermainnya, cara berlatihnya pasti berbeda. Iya, jadi kalau kita sebagai pemain ganda, Coach Harry di sini legendnya kalau dalam melatih ganda gitu. Kita dari kecil udah tahu gimana untuk pertama tuh tenggang rasa. Kita belajar tenggang rasa dengan partner, bagaimana bisa berkomunikasi dengan partner, gimana talenta kita sama-sama punya bakat nih. Saya bisa main bulu tangkis, partner saya otomatis dia juga qualified untuk main bulu tangkis gitu. Dan kita ada di level yang sama. Apalagi double tuh uniknya adalah kita bisa cover satu sama lain tuh. Kalau saya nggak bisa ini, partner saya bisa cover saya. Begitu saya udah tambah tua nih, partner dengan Apriani yang punya keras kenceng, smashnya bagus dan lain-lain. Apa yang saya bisa cover dia? Pengalaman gitu. Pengalaman saya bisa lihat oh lebih tajam lagi saya dalam membaca permainan lawan. Itu di cover oleh Apriani yang saya mungkin badan saya udah nggak bisa sepowerful dulu. Seperti itu sih. Kalian gimana? Kan ini komentator olahraga ya, melihat tadi ternyata begitu kompleks sebagai atlet. Nah, sekarang gimana nih? Saya Melihat sosok waktu Grace. Olimpiade itu saya bertugas untuk menjadi komentatornya. Jadi waktu itu saya kan juga pro dan kontra ya, karena cara saya membawakan itu kan lebih kayak ke bola gitu. Tapi ternyata intinya kan kita ngajak doa masyarakat. Dan waktu itu sampai sang suami WhatsApp saya, wah bro terima kasih didoain segala macem. Dan ternyata doanya sampai dan mau tepuk tangan akhirnya menang. Karena ketika juara itu ganda putri belum ada yang juara di Olimpiade untuk Indonesia gitu. Jadi itu satu sejarah baru juga. Pertanyaan saya Grace, itu semua karena siapa Grace? Yang pertama itu yang selalu ada di buku saya juga yang namanya value Bagus yang saya kan? bagikan. Bridging saya bagus kan? Iya, Grace? maksudnya Cocok. itu value yang keempat adalah unseen hands. Jadi unseen hands itu saya memaknai bahwa saya ada di sini dengan bonus juara, bisa jadi juara paling topnya jadi juara Olimpiade, itu semua satu karena Tuhan. Gitu. Yang kedua adalah ketika ada tangan-tangan yang menolong saya yang kadang-kadang yang tidak terlihat. Gitu, ada support system yang membungkus saya, menjaga saya dengan sebegitu suportifnya dalam kehidupan. Nah, biasanya kan coach melatih. Kalau sekarang diizinkan untuk bertanya, apa yang benar-benar ingin coach tanyakan agar dijawab jujur oleh seorang Grecia Poli? Kita udah biasa gitu. Atau mungkin ada pertanyaan terpendam selama ini coach? Ada satu sebenarnya pertanyaan yang saya selama ini belum tanyain langsung ke Grace ya. Jadi di luar konteks di bulu tangkis, jadi di konteks kehidupan Grace. Ya. Jadi apa sih yang diomongin sama Felix? Ya. Kok begitu lama Felix bisa sabar nunggu kamu? Itu. Berapa lama? 6 tahun. 6 pacaran tahun dari penantian 2014 sampai 2020 kita menikah. Hampir tuh gonjang-ganjing juga nih pandemi, Olimpiade. Pernah putus nyambung?
Enggak sih, bukti enggak putus nyambung sih, tapi ada hampir, karena kan kita mau nikah, jadi Felix 2014 dibilang kamu mau menikah kapan? Kita mau ya 3 tahun setelahnya, setelah Olimpiade 2016, di 2017 lah. Nah di situ kan, oh yaudah pas nih waktu pendekatan kan, pacaran pas menikah gitu. Dan saya memang udah siap untuk keluar dari pelatnas, mengundurkan diri, dan saya udah umur 29 tahun pada saat itu. Sebagai seorang wanita kan saya juga harus memikirkan ke depannya dan gak muda gitu pada saat itu. Tapi karena ada Apriani tiba-tiba datang masuk pelatnas dan kami juara. Jadi pada di sini nih PBSI dan pelatih, waduh ini mah calon 2020 gitu. Sampai 2020, tapi waktu itu Felix belum tahu kalau memang harus sampai sejauh itu gitu. Jadi ada sempat waktu itu tuh saya memang mempertaruhkan kehubungan pribadi saya sih dengan pengorbanan ini. Itu banyak sekali yang kalau udah mengalami sebuah cedera berat, mereka stop. Apa sih yang memotivasinya itu? Apakah dari sisi rehabnya yang kebetulan yang bagus? Saya merasa nggak layak jadi manusia gitu loh. Karena saya malu-maluin negara gitu loh pada saat itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.